Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Amelia Yundia Pratami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Cepi Fitriadi Mulia. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Desli Salza Dwi Kurnia. Teman-teman bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Desli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Dina Kurnia Ramadhania. Kalian bisa manggilnya Kak Dina. Oke teman-teman, itu dia perkenalan dari kakak-kakak semua. Sekarang kita masuk ke opening nih. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang aljabar, atau kita bakal belajar tentang aljabar. Ada yang udah tahu belum nih aljabar itu apa sih? Nah, buat yang pengen tahu, nanti selanjutnya kita bakalan masuk ke video pembahasan materi aljabar ini. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Angkat tangannya, kita berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita akan masuk ke materinya, di mana materi pertama ini tentang pengenalan aljabar yang akan dipandu oleh Kak Cepi. Yuk langsung aja kita ke videonya. Halo adik-adik. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan mengenal bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mengenal bentuk aljabar, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu pengertian aljabar dan dari mana sih asalnya kata aljabar itu. Nah, mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan mengenal bentuk aljabar dengan subbab materi mengenal aljabar. Nah, aljabar ini adalah nama suatu materi atau cabang matematika yang kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan algebra ya teman-teman. Kemudian pengertian aljabar. Nah, aljabar ini berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar yang berarti pertemuan. Nah, aljabar adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar berasal dari kitab Aljabar wal Muqabalah karangan Al-Hawarizmi. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Nah, aljabar ini adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Aljabar juga adalah salah satu bagian bidang matematika yang termasuk luas. Nah, kemudian apa sih bentuk aljabar itu? Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, adapun menurut Watson ya pada tahun 2007, aljabar adalah cara kita untuk menyatakan generalisasi tentang bilangan, kuantitas, relasi, dan fungsi. Nah, mungkin sekian ya teman-teman yang dapat kakak sampaikan dari pengertian aljabar ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini kakak mempunyai cerita nih adik-adik. Yuk kita simak. Pada suatu hari, Pak Denny membeli baju di toko dekat rumahnya. Kemudian, Pak Denny bertemu dengan Pak Dodi temannya. Pak Denny bertanya, "Halo Pak Dodi, apa kabar?" Pak Dodi menjawab, "Halo Pak, baik Pak, Alhamdulillah. Bapak sendiri apa kabar?" Pak Denny menjawab, "Alhamdulillah baik, kelihatannya Bapak sedang membeli baju ya?" Kemudian Pak Dodi menjawab, "Iya Pak, ini lagi beli baju buat dijual lagi. Saya beli 3 kardus dan 4 baju. Pak Denny beli juga ya?" Kemudian Pak Denny menjawab, "Oh iya Pak, saya beli 3 baju buat anak saya yang paling kecil." Nah, dari percakapan Pak Denny dan Pak Dodi ini, mereka saling menyebutkan banyak baju yang mereka beli dengan satuan yang berbeda. Pak Dodi menyatakan baju dalam sebuah kardus, dan Pak Denny menyatakan berapa banyak baju yang Pak Denny beli dalam satuan baju. Nah, sekarang masuk ke dalam bentuk aljabar.
Dari percakapan tadi, Pak Dodi membeli 3 kardus dan 4 baju. Sedangkan Pak Denny membeli 3 baju saja. Jika dimasukkan dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Dodi menjadi 3x tambah 4, yang dimana x ini harus kita cari tahu dan Pak Denny menjadi 3 saja. Nah, mengapa yang Pak Dodi 3x tambah 4? Nah, simbol X ini menyatakan banyaknya baju yang ada di dalam kardus. Dan simbol X ini bisa mewakili sembarang bilangan. Misalnya, 3x tambah 4. Nah, X-nya ini belum kita ketahui, jadi kita memisahkan simbol X ini atau banyaknya baju dalam kardus dengan angka. Misal, dalam kardus terdapat 5 baju, jadi X sama dengan 5, maka 3x tambah 4 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19. Nah, ilustrasinya, jika X-nya ini 5, maka baju yang ada di dalam kardus ini berjumlah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita tambah 2 kardus lagi. Karena tadi Pak Dodi membeli 3 kardus, maka kita tambah 2 kardus lagi. Nah, jika kita jumlahkan semuanya, ini total ada 15 baju. Dan ditambah lagi 4 baju, maka totalnya menjadi 19 baju. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya adik-adik. Yang pertama adalah 3x tambah 4. Nah, jika x sama dengan 8, maka 3x tambah 4 sama dengan 3 dikali 8 ditambah 4, sama dengan 24 ditambah 4 sama dengan 28. Nah, contoh soal yang kedua, 8x ditambah 6. Jika x-nya sama dengan 2, maka 8x ditambah 6 sama dengan 8 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 16 ditambah 6 sama dengan 22. Contoh soal yang ketiga. Nah, kalau ini dibalik ya adik-adik, cuman cara pengerjaannya sama saja. 7 ditambah 6x, jika x sama dengan 5, maka 7 ditambah 6x sama dengan 7 ditambah 6 dikali 5, sama dengan 7 ditambah 30, sama dengan 37. Oke teman-teman, bagaimana nih? Apakah teman-teman sudah memahaminya? Kakak harap teman-teman sudah memahaminya ya. Nah, untuk sesi yang kedua ini atau untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Kakak Desli, yaitu tentang unsur-unsur aljabar. Yuk kita simak. Oke teman-teman, gimana nih tadi? Teman-teman kan udah belajar nih pengenalan aljabar bareng sama Kak Cepi. Pasti seru banget kan? Nah, sekarang teman-teman udah masuk ke sesi yang kedua, dimana di sesi ini teman-teman bakal belajarnya sama kakak, sama Kak Desli. Nah, mau belajar apa sih kak kita di sesi yang kedua ini? Jadi kita bakal belajar tentang unsur dalam aljabar gitu. Aljabar itu punya 4 unsur. Yang pertama itu ada suku, terus ada variabel, koefisien, dan konstanta. Duh kak, aku masih belum tahu tuh tentang unsur-unsur tersebut. Nah, daripada teman-teman penasaran, kita langsung aja ke video pembelajarannya yuk. Oke teman-teman, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan sama kakak, bahwa hari ini kita bakal ngebahas 4 unsur dalam aljabar, yaitu ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Keempat unsur itu sangat penting loh. Maka dari itu hari ini kita mau ngebahas tentang unsur-unsur tersebut. Nah, pertama-tama kita bakal mulai dari suku terlebih dahulu. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, apa itu suku? Jadi, suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Di sini kakak udah punya contohnya, yaitu 3x plus 2y min 3. Dari bentuk aljabar ini, kalau kita lihat di situ ada tanda tambah dan minnya ya. Nah, tanda tambah dan kurangnya itu sebagai pemisahnya. Berarti suku-sukunya itu yang ada di antaranya, yaitu ada 3x, 2y, dan min 3.
Nah, itu dia suku-sukunya. Jadi dari bentuk aljabar 3x plus 2y min 3 itu ada 3 suku ya teman-teman. 3 suku itu yaitu ada 3x sebagai suku pertama, 2y sebagai suku kedua, dan min 3 sebagai suku ketiga. Jadi totalnya ada 3. Oh ya, teman-teman, di sini ada catatan ya. Kalau misalkan ada suku yang tanda di awalnya itu kurang atau minus, maka nanti penulisannya itu harus dibawa. Jadi contohnya nih, ada bentuk aljabar 4P min 5Q. Berarti suku pertamanya itu ada 4P dan suku keduanya itu ada min 5Q. Terus juga ada contoh satu lagi, yaitu ada min 7x kuadrat ditambah 3y. Berarti suku pertamanya itu adalah min 7x kuadrat dan suku keduanya adalah 3y. Nah, itu dia yang disebut dengan suku. Sekarang kita akan masuk ke unsur yang kedua, yaitu variabel. Yuk kita langsung ke videonya. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah lambang yang menggantikan bilangan yang belum diketahui. Si lambangnya ini tuh biasanya berupa alfabet ataupun ada yang pakai simbol. Nah, kalau untuk alfabet sendiri, itu tuh teman-teman bisa milih dari A sampai Z gitu, tergantung maunya yang mana. Dan untuk penulisannya itu biasanya pakai huruf kecil. Nah, untuk simbol sendiri, itu tuh yang paling sering dipakai tuh contohnya kayak alfa dan beta. Tapi untuk simbol ini sendiri, tidak sesering alfabet gitu digunakannya. Nah, sekarang kita udah masuk ke contoh ya. Nah, kita masih pakai contoh bentuk aljabar yang tadi, yaitu 3x plus 2y min 3. Dari bentuk aljabar itu, mana nih yang termasuk variabelnya? Nah, dari bentuk aljabar ini yang termasuk variabel itu adalah x dan y, di mana di suku pertama variabelnya itu ada x dan di suku kedua variabelnya itu ada y. Sedangkan untuk di suku ketiga itu tidak ada variabelnya. Nah, itu dia yang disebut dengan variabel. Sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu apa? Koefisien. Nah, koefisien itu apa sih? Nah, apa itu koefisien? Jadi, koefisien adalah angka yang berdekatan dengan variabel dalam satu suku. Contohnya di sini ada satu suku yaitu 3x. Nah, di situ diketahui kalau misalkan x itu kan variabel. Nah, koefisien kan berdekatan dengan variabel dalam satu suku. Berarti koefisiennya itu adalah 3. Nah, jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depannya variabel ya, teman-teman. Nah, contoh lainnya ada 2P. 2P ini koefisiennya itu adalah 2. Terus yang kedua ada 7C min 3D. Berarti sukunya ada 2. Di suku yang pertama, 7C berarti koefisiennya adalah 7. Dan di suku yang kedua, min 3D berarti koefisiennya adalah min 3. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan sukunya negatif, berarti koefisiennya juga negatif. Oke teman-teman, jadi itu dia yang dimaksud dengan koefisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstanta. Nah, apa itu konstanta? Jadi, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri pada aljabar tanpa variabel. Contohnya, di sini udah ada bentuk aljabar 3x plus 2y min 3. Nah, dari bentuk aljabar ini, ada satu suku yang nggak punya variabel, yaitu negatif 3. Nah, negatif 3 inilah yang disebut dengan konstanta. Kenapa? Karena konstanta kan nggak punya variabel ya, dia itu berdiri sendiri. Nah, min 3 juga di sini nggak punya variabel, jadi dia itu berdiri sendiri. Beda lagi kalau misalkan min 3 ini punya variabel, namanya bukan konstanta, tapi apa? Koefisien. Bener banget nih, harus pada ingat ya teman-teman semua. Nah, itu dia keempat unsur dari aljabar. Tadi kan ada suku, terus ada variabel, ada koefisien, dan yang terakhir ada konstanta.
Nah, gimana nih penjelasannya? Pasti gampang banget kan? Kakak yakin teman-teman di rumah tuh pasti udah pada ngerti nih, pada jago-jago. Nah, supaya kita semakin bisa lagi, semakin ngerti, semakin jago, semakin pintar, kita harus sering-sering latihan. Nah, maka dari itu, selanjutnya kakak bakalan ngasih soal yang bakal kita bahas bareng-bareng sama teman-teman semua. Yuk kita langsung aja bahas soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke soal yang bakal kita bahas bareng-bareng atau latihan soal, contoh soal. Nah, di sini kakak udah punya satu bentuk aljabar, yaitu 3x kuadrat min 2y plus 7. Nah, sekarang kita bakal mengidentifikasi nih mana termasuk sukunya, variabelnya, koefisien, dan konstantanya. Nah, pertama kita cari dulu suku. Nah, suku itu kan dipisahkan oleh tanda minus atau negatif, atau juga bisa tanda plus atau positif. Nah, di sini kan ada nih, di sini ada tanda negatif, ada positifnya. Berarti si suku-sukunya itu yang ada di antaranya. Sukunya itu adalah di sini nih, ada 3x kuadrat min 2y. Jangan lupa kalau depannya tanda min, berarti itu harus kita bawa. Terus yang ketiga ada 7. Berarti 3x kuadrat itu sebagai suku pertama, min 2y sebagai suku kedua, dan 7 sebagai suku ketiga. Kalau kita udah dapat sukunya, kita langsung aja tulis di sini. 3x kuadrat terus min 2y dan 7. Nah, setelah kita dapat sukunya, variabel. Nah, variabel itu lambang gitu, yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui. Berarti lambang itu kan bisa alfabet, bisa simbol. Nah, di sini adanya alfabet, yaitu ada alfabet apa? Ada X dan Y. Nah, di 7 ini nggak ada variabelnya. Berarti kita tulis nih variabel di tiap sukunya. Yang pertama ada X kuadrat dan Y. Karena yang ini nggak punya ya, jadi kita nggak masukin ke sini. Sekarang kita langsung masuk ke koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berdekatan dengan variabel dalam satu suku. Nah, kita lihat nih, suku mana aja sih yang punya variabel? Di sini nih, x kuadrat dan y. Berarti suku 1 dan 2 aja yang punya variabel. Nah, berarti kalau kayak gitu, suku 1 dan 2 juga yang hanya punya koefisien. Berarti lihat nih di sini. Lihat depannya dari variabel x kuadrat. Nah, angka inilah yang disebut dengan koefisien. Kita langsung tulis nih. Di suku pertama ada 3. Kita tulis 3. Dan yang kedua, di sini kan ada variabel y. Kita lihat angka di depan variabel y. Ada min 2. Jangan lupa minnya harus di bawah. Berarti kita tulis di sini min 2. Nah, udah dapat koefisien, kita langsung ke konstanta. Konstanta itu angka pada bentuk aljabar, bilangan pada bentuk aljabar yang berdiri sendiri, tidak mempunyai variabel. Lihat di sini, suku ketiga nggak punya variabel, berarti suku ketiga ini termasuk konstanta. Nah, konstanta. Langsung aja kita masukin di sini. Konstantanya itu 7. Nah, itu dia teman-teman cara kita mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu bentuk aljabar. Nah, masih ada satu soal lagi yang bakal kita bahas bareng-bareng. Yuk langsung aja kita ke soal yang kedua. Oke, kita udah masuk ke soal yang kedua. Itu di sini ada bentuk aljabar 9P min 5PQ min 2Q. Nah, kita identifikasi kayak tadi,
mana sukunya, mana variabel, mana koefisien, dan mana konstanta. Nah, kita lihat suku itu dipisahkan oleh tanda minus atau plus. Berarti ini tandanya nih. Berarti sukunya yang ada di antaranya yaitu 9P min 5PQ min 2Q. Jangan sampai lupa tanda minnya harus dibawa. Nah, 9P sebagai suku pertama, min 5PQ sebagai suku kedua, dan min 2Q sebagai suku ketiga. Langsung kita tulis di sini. 9P, min 5PQ dan min 2Q. Nah, kalau kita udah dapat sukunya, kita lanjut ke variabel. Variabel itu lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, bisa simbol, bisa alfabet. Berarti di sini adanya alfabet, yaitu ada huruf P, huruf PQ, dan Q. Berarti dari simbol 1, 2, 3 pada punya variabel. Kita tulis di sini. Ada P, PQ, dan Q. Nah, setelah variabel kita cari koefisien. Koefisien itu adalah angka atau bilangan yang berdekatan dengan variabel dalam satu suku. Atau lebih gampangnya kita cari koefisien tuh kalau sukunya punya variabel, berarti angka di depannya itu adalah koefisien. Nah, kita lihat nih. Di suku yang pertama ini ada variabel P. Berarti angka di depan ini, 9-nya ini termasuk koefisien. Nah, ini koefisien. Terus ini PQ, ini kan variabel. Berarti angka di depannya ini min 5 termasuk juga ke koefisien. Nah, lanjut di suku yang ketiga ada variabel Q. Angka di depannya apa? Min 2. Min 2 ini berarti termasuk ke koefisien. Nah, jadi setiap sukunya dari ketiga suku ini 1, 2, 3 ada punya koefisien, yaitu ada 9, min 5, dan min 2. Nah, jangan sampai lupa ya teman-teman. Kalau misalkan sukunya ada min, berarti koefisiennya min. Kalau sukunya min, koefisiennya min gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, konstanta. Konstanta itu bilangan pada bentuk aljabar yang berdiri sendiri alias tidak punya variabel. Kita lihat nih, dari suku 1, 2, 3. Semuanya pada punya variabel kan? Nih, ada variabel P, variabel PQ, variabel Q. Berarti di bentuk aljabar ini tidak ada konstanta. Nah, otomatis kalau kayak gitu di sininya dikosongkan aja atau di strip. Tidak ada. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal tentang unsur-unsur aljabar. Gimana nih, udah pada ngerti belum? Kalau misalkan teman-teman udah pada ngerti, selanjutnya kita bakalan masuk ke step yang ketiga atau ke sesi yang ketiga, di mana teman-teman bakal belajar tentang cara menyusun bentuk aljabar bareng sama Kak Amel. Yuk langsung aja kita ke Kak Amel. Halo adik-adik, sekarang kita lanjutin materinya yuk. Materi selanjutnya ada materi menyusun aljabar. Menyusun aljabar itu sangat penting loh. Kenapa? Karena di perhitungan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang lainnya, kita diharuskan untuk menyusun aljabar itu. Dan juga mempermudahkan kita untuk melakukan perhitungan tersebut. Dan juga mungkin ada soal yang menyuruh kita untuk menyusun bentuk aljabar tersebut. Begitu. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun aljabar. Oke, tapi sebelum itu kakak mau nanya,
apakah adik-adik tahu? Nah, pasti sudah tahu ya, di kelas ada yang namanya daftar nama atau absen. Daftar nama atau absen ini disusun sesuai abjad depannya. Nah, di sini kakak punya nama, ada Rizky, Dinda, Zaki, Andi, dan juga Karin. Kira-kira dari kelima nama ini, kita yang mana yang memiliki absen pertama? Kita coba uraikan terlebih dahulu ya. Dilihat dari abjad awalnya, berarti yang di absen pertama ada Andi, di absen kedua ada Dinda, di absen ketiga ada Karin, di absen keempat ada Rizky, dan di absen kelima ada Zaki. Nah, seperti itu. Nah, sistem ini sama juga dengan sistem menyusun aljabar, yaitu dilihat dari variabel dan juga pangkatnya. Nah, untuk variabel sama seperti cara menyusun daftar nama atau absen tadi, dilihat dari abjad awalnya atau huruf awalnya. Misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika ada variabel yang sama? Mana dulu yang kita dahulukan? Nah, jika ada variabel yang sama, selanjutnya kita lihat dari pangkatnya. Nah, untuk pangkat, kita lihat pangkat terbesar. Kira-kira mana yang memiliki pangkat terbesar, itu kita simpan di depan. Misalnya di sini kakak punya A pangkat 2 dan A pangkat 3. Di sini dari dua ini, yang memiliki pangkat terbesar ada di A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 kita disimpan di depan, dan A pangkat 2 kita simpan setelah A pangkat 3. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini kakak punya contoh soal. Nah, ini untuk soal yang pertama. Oke, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, pertama kita lihat dari abjad depannya terlebih dahulu atau variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat variabel A dan juga B. Nah, kita lihat untuk di sini ada memiliki variabel A, ada 1, ada 2, dan ada 3 di sini. Nah, di sini ada 3 yang memiliki variabel yang sama. Berarti selanjutnya kita lihat dari pangkatnya. Nah, di sini ada A pangkat 3, ada A pangkat 2, dan A tanpa pangkat atau A pangkat 1. Nah, dari ketiga ini yang memiliki pangkat yang terbesar yaitu negatif 3A pangkat 3, B pangkat 2. Berarti kita simpan di depan. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya pangkat terbesar ada di 3A pangkat 2. Jadi kita simpan. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada yang memiliki variabel A, ada 5AB pangkat 2. Nah, kita simpan. Nah, di sini adik-adik, di depan ini ada memiliki negatif. Berarti kita ikut pindahkan juga. Berarti ini negatif 5AB pangkat 2. Ikut kita pindahkan ya, jangan lupa ya. Nah, untuk selanjutnya, karena variabel A-nya sudah habis, berarti kita lanjut ke variabel B. Nah, di sini yang memiliki variabel B cuma satu nih, ada 5B pangkat 5. Jadi kita tinggal simpan aja, tidak usah bandingkan pangkatnya. Nah, dan yang terakhir di sini sisa plus 3. Kita tinggal pindahkan. Nah, karena plus 3 ini tidak memiliki variabel, berarti kita simpan di belakang. Seperti itu. Oke, kakak masih punya contoh soal lagi. Nah, ini di sini di bentuk aljabar ini ada 3 variabel. Ada X, Z, dan juga Y. Nah, untuk variabel yang di awal ada variabel X, berarti kita lihat ada berapa yang memiliki variabel X, ada 1, 2, dan 3. Berarti otomatis kita lihat pangkatnya ya. Di sini ada X pangkat 3, X pangkat 4,
dan juga X pangkat 2. Nah, sudah terlihat kan mana pangkat yang terbesar? Yang benar, yaitu 8X negatif 8X pangkat 4. Berarti ini yang kita simpan di depan. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk pangkat X pangkat terbesar kedua, ada di 5X pangkat 3. Dan untuk pangkat X yang terakhir, ada di negatif 15X pangkat 2. Nah, karena variabel X-nya sudah habis, berarti kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu ada variabel Y. Di sini ada negatif 7Y pangkat 2 dan ada 8Y. Karena 7Y pangkat 2 memiliki pangkat terbesar, berarti kita simpan di depan terlebih dahulu. Nah, ini negatif 7Y pangkat 2. Dan selanjutnya kita masukkan 8Y. Nah, seperti ini. Nah, karena variabel Y-nya sudah habis, berarti kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel Z. Nah, karena di sini cuma ada satu variabel Z-nya, berarti tinggal kita masukkan. Jadi hasilnya seperti ini. Mudah kan? Oke, sekarang di sini Kakak punya contoh soal yang terakhir. Nah, dari bentuk aljabar ini semuanya memiliki variabel X. Nah, berarti selanjutnya kita lihat pangkatnya ya kan. Di sini ada X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 1. Nah, kan dari keempat ini, yang paling besar ada di 11 X4, X pangkat 4, Y. Berarti kita simpan di depan. Nah, seperti ini. Untuk pangkat yang terbesar selanjutnya ada nih negatif 8X pangkat 3Z. Kita simpan selanjutnya. Dan untuk pangkat terbesar selanjutnya ada di 13X pangkat 2, Y pangkat 2Z. Yang tiga. Dan untuk yang terakhir ada di negatif X, Y, Z pangkat 2. Nah, di sini karena terdapat dua konstanta, jadi kita jumlahkan saja. Nah, berarti 9 ditambah 3 itu 12. Ditambah 12. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Mudah kan? Mungkin cukup sekian materi menyusun aljabar dari Kakak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman Kakak.